Ini orang Pakistan kita bagi dia masuk. Saya tengok you punya ini video saya pun sudah mau muntah. Tau, malu kita sebagai anak Malaysia tau. Senang cakap kan, tapi you orang tak tahu warga asing duduk sini macam mana. Warga asing duduk sini mau bayar 10,000 lebih. 1 tahun mau bayar 5,000 lebih. Kan? You senang buat video viral, lepas tu orang cakap mana JPJ, mana polis, mana immigration, semua orang tanya, dia buat report. Kalau nak niaga, dia punya permit tak sama kawan. Dia punya pas pun tak sama. Syarikat sahamnya pun tak sama. Faham? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Istilah kata ini pro dan kontra, geng. Seorang sama-sama Cina, Malaysia, dia orang mengusir ataupun memberikan pengarahan kepada warga asing yang telah melanggar aturan di Malaysia, geng. Yang Malaysia itu memang memerlukan pekerja asing dari luar negara untuk bekerja. Akan tetapi di sana itu menyalahgunakan dokumen tersebut karena keadaan. Wah, ini kayaknya seru ini, geng ya. Ya tengok dulu videonya, geng. Ini orang Pakistan kita bagi dia masuk kerja, bukan nak bisnes ini. Driving license tak ada, apa pun tak ada, SSM tak ada, dia bisnes ini. Lagi banyak lansi tengok. Okey. Suruh dia ini motor, dia tak ada license, tak ada insurans. Jika langkah kita tak boleh claim dia insurans, tahu tak? Kita bertahun-tahun kasih mereka masuk ratus-ratus orang, tapi dia bukan kerja, bisnes. Tengok. Apa macam dia, tengok. Ini motor apa? Tengok dia. Sebetulnya warga asing pun kalau nak masuk Malaysia untuk membuka bisnis itu boleh-boleh aja, asalkan memakai peraturan-peraturan yang ada, harus mempunyai lesen yang sesuai dengan skill ataupun harus mempunyai dokumen yang sesuai dengan apa yang kurang tuju. Jangan sampai dari luar negara, contoh ya, macam saya pergi ke Malaysia menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia. Itu sudah pasti, sudah jelas ya, tenaga kerja Indonesia. Jadi di sana itu kerja bukan untuk bisnis, untuk berniagaan. Sementara permit kerja itu pun bermacam-macam, apalagi untuk perniagaan. Tak boleh pasti. Ini orang Pakistan kita bagi dia masuk. Saya tengok you punya ini video saya pun sudah mau muntah. Tau, malu kita sebagai anak Malaysia tau. Kenapa you nak pergi kacau yang orang susah leh? Kenapa? Dia ada kacau anda. Lagi you kata dia tak ada lesen lah. You punya kereta langgarkan dia motor tak boleh claim di sana. Saya nak tanya anda, Malaysia mana satu law awak boleh claim motor even dia ada lesen? Kawan, janganlah. Kita boleh buat konten, ajarkan dia, kasih dia buat yang cara betul untuk dia buat yang lebih baik, cari yang lebih punya rezeki untuk dia punya hidup yang bagus. Kita bukan JPJ, kita bukan siapa tau. Malu tau. Saya dengar punya suara, saya tahu awak ialah satu Cina tau. You malukan kita orang Malaysia tau, faham? You kenapa nak kacau orang yang susah? I tanya awak balik, Joy, ini ice cream ya orang. Kalau saya tak lupa, masa saya putar, ini kerja yang siapa buat? Orang yang susah. Masa dulu semua susah. Sekarang dia orang pun bukan buat yang kerja senang. Kawan, buatlah, buat yang betul. Tahu? Kita boleh buat konten, ajar dia, kasih dia buat yang baik, baiknya cara. Tapi kita tak boleh macam ni tekan orang, faham? Faham ke tidak?
Malu tau. Ini orang Pakistan kita Okey bang, saya ada sini. Orang Pakistan ada sini. You viral saya punya video bagus. Itu you punya right. Okey. Saya duduk dalam Malaysia, saya bagi 10,000 untuk permit. Okey, lagi company saya tak ada kerja. Company cakap, company suruh pergi buat part time job untuk you punya makan. Kalau company tak ada kerja, saya tak ada buat kerja macam ni, macam mana saya makan? You bagi saya duit, siapa bagi saya duit? You orang suka-suka viral video orang itu warga asing. Senang cakap kan, tapi you orang tak tahu warga asing duduk sini macam mana. Warga asing duduk sini mau bayar 10,000 lebih. 1 tahun bayar 5,000 lebih. Kan? You senang buat video viral, lepas tu orang cakap mana JPJ, mana polis, mana immigration, semua orang tanya, dia buat report. Tapi you orang tak tahu humanity you tak tahu. Sikit pun tak tahu. You orang Cina, you datang Malaysia, you dapat IC, you sudah buka bisnes. Tapi you Cina, Melayu orang Muslim, India orang tak ada kacau. Tapi you orang kenapa kacau? You orang sendiri buka lah bisnes. You kenapa ada kacau lain orang? You agent you bawa sana orang. Okay? You punya orang tak ada kacau. Sana ada banyak Melayu tak ada kacau. You apa ada gatal lah? You kenapa ada banyak gatal? Shame lah. Apa saya cakap dengan you? You suka-suka mau sikit je like, sikit saja follower. You mau buang orang punya rezeki. You tak ada otak ke? Tak ada otak. Betul you tak ada otak. Saya sekali nampak macam ni Cina. Cina orang banyak bagus. Tapi ada macam you bodoh orang. Kita orang cari rezeki sini. Saya punya company sekarang tak ada kerja. Dia mau suruh saya pergi part time cari sekejap. Nanti ada kerja, masuk balik. Lepas tu setelah cari kerja, you viral saya. Senang untuk you tapi tak ada malu. Sikit pun you orang tak ada malu. Buang orang punya rezeki saja. You tak ada bagi saya duit untuk makan. You boleh bagi saya duduk rumah lah. Macam-macam kau cakap. Tak ada license. Motor nama saya. Saya ada license, international license. Kalau JPJ kena, saya mesti bagi license. Motor pun nama saya juga. Saya ada permit. Saya bukan illegal person. Kenapa you cakap tak ada license, tak ada permit, tak ada ini, tak ada itu? Apa? Saya tunjuk you kenapa? You siapa? You orang siapa nak tunjuk you? Awak ada permit. Awak ada license. Apa yang salah? Awak tak salah kawan. Awak tak salah. Tapi banyak warga asing dia ambilkan permit, license, dia pergi lain tempat kerja. Faham? Itu yang salah. Dia bukan anda itu company. Itu yang salah. Adapun ambilkan itu kerja punya permit, pergi berniaga, itu yang salah. Kalau nak niaga, dia punya permit tak sama kawan. Dia punya pas pun tak sama. Syarikat sahamnya pun tak sama. Faham? Banyak orang sudah salah faham. Ingat ada permit sudah boleh kerja. You ada permit. Okay, you punya permit. Contoh lah, you punya permit under ABC. So maksudnya, you hanya boleh kerja dengan ABC. Betul. Kalau contoh, you nak pergi itu BBB punya company, awak tak boleh. Kecuali ABC company ada sub BBB punya kerja. Macam ni boleh. Tapi BBB dan ABC dia kena ada kontrak.
Paham? Sebab undang-undang itu bukan nak you orang susah. Undang-undang ini nak jagakan you orang. Betul, Kalau sehari you orang kemalangan dan you ada masalah, itu undang-undang dalam dia itu employee, dia akan jaga you orang. Takkan you nanti kemalangan, you jatuh ke, you langgar ke orang kita Malaysia, kerajaan putus awak buang pergi laut. Tak boleh. Faham saya cakap apa? Ya, paham. Masih ada Ini manusiawinya baru ya. ialah cara betul. Contoh kalau anda memang nak buat berniaga di Malaysia, boleh. Sekarang you kena batalkan permit sekarang. Balik you punya negara setengah tahun. Lepas tu, awak sana kena ada business. You kena submit you punya business, legal tak legal. Sesuai untukkan Malaysia ke tidak. Atau you ada langgarkan sini punya bumi putra tak. Baru you boleh masukkan Malaysia. Dan awak kena melupu paling kurang nak 500,000 di Malaysia. Wow. Bank dalam paling kurang kena simpan 100,000. Pun tak mesti terima awak buat berniaga di sini. Sebab you pun tak boleh sudah niaga sini semua awak asing. Pertama you kena carikan orang Malaysia. Contoh, you kata awak punya teknologi Malaysia punya orang tak tahu buat. Boleh? You kena handas beberapa orang mari ajarkan kita sini orang rakyat buat. Sudah pandai. Contoh you ada 100 orang rakyat Malaysia, baru you boleh cari wangka asing 100 orang mari awak punya kilang ke company. Sudah faham? Ini baru ialah cara betul. Undang-undang bukan kasih you orang susah, kawan. Undang-undang untuk jagakan you orang. Saya pun sudah pening lah. Bila saya sudah jadi seorang wangka asingnya suara pening. Betul, geng. Itu memang betul yang apa yang dikatakan oleh Cina tersebut ini. Malaysia memberikan undang-undang itu bukan untuk mempersulit kita, tapi mempermudah dan menjaga kita. Ya. Jadi kalau misalnya company tersebut itu sudah tak ada kerja dan menyuruh ke orang untuk bekerja lain tempat, itu masih ada izin lagi. Ya setidaknya itu kalau saya orang Indonesia ya, tapi kalau Pakistan nggak tahu lah. Kalau orang Indonesia itu misalnya saya ikut bos A, ini, lepas itu di sini sudah tak ada kerja, suruh saya pergi lain kerja. Nah, itu saya tak boleh suka-suka cari lain kerja. Saya mesti pergi ke kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia ataupun agensinya di sana, geng. Saya mau minta izin dari sana. Macam mana ini majikan saya tak ada kerja, tak ada kerja buat saya. Lepas itu saya masih nak bekerja di sini. Macam mana cara? Itu nanti mesti diarahin oleh sana. Biasanya pihak kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia itu pergi menjumpai majikan tersebut. Kalau bahwasannya dia orang benar-benar tak ada kerja, itu mesti sign melepaskan pekerja tersebut agar pekerja itu tak terlantar, tak kebingungan. Lalu pekerja itu dicarikan lagi majikan oleh agensi tersebut. Karena kita pergi ke Malaysia itu juga bayar. Kita legal, bukan ilegal, kita resmi. Jadi kalau ada apa-apa kita mudah nak urus. Tapi kalau macam abang Pakistan tersebut itu yang dialami, itu menurut saya juga salah. Saya tak membenarkan, meskipun saya di sini juga sebagai warga asing. Bukannya saya membela salah satu pihak, tapi mencoba untuk meluruskan mana hal-hal yang betul, mana hal yang salah. Karena kalau tak diluruskan, takutnya nanti ada orang yang menirukan jejak Anda yang salah itu. Nanti kalau sudah kena tangkap oleh pihak imigrasi Malaysia, oleh kena jabatan Malaysia, koyak, marah. Setelah pulang kampung, menjelek-jelekkan Malaysia, menjatuhkan Malaysia, tak suka dengan Malaysia, memprovokatori kawan-kawan Anda soal Malaysia. Nah, ini nanti jadinya semakin lama semakin besar. Kalau dari hal-hal kecil ini pun tak cepat ditangani.
Tapi kalau kita ini berjalan dengan lurus, kita bekerja sesuai dengan apa di bidang kita, apa di permit kita, dan kita harus menjaga adab dan juga kesopanan, ikuti undang-undang peraturan oleh dari kerajaan Malaysia, insya Allah semuanya akan berjalan lancar gitu ya. Seperti contoh saya gitu, saya pun ada tambahan sedikit cerita ya. Saya itu orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Awalnya bos saya itu macam kurang percaya dengan saya karena saya tak pandai lah dalam dunia persawitan ya. Jadi saya tak boleh kerja di dunia persawitan. Saya boleh kerja macam di sawah macam itu. Sementara di majikan saya itu nggak ada pekerjaan sawah. Lalu saya suruh belajar ikut paman saya. Ikut paman saya ya, sedangkan paman saya itu lain majikan dengan saya. Saya nggak tahu apa-apa ya ikut aja. Tapi alhamdulillahnya paman saya itu paham, meskipun dipasrahin saya itu disuruh ikut kerja dengan paman saya di bos yang lain, tapi paman saya itu masih mengerjakan 1-2 lot lah di majikan saya. Itu yang sebagai mengikuti peraturan undang-undang. Jadi nanti kalau ada apa-apa, kalau misalnya saya itu kena imigrasi majikan saya masih bertanggung jawab sebab saya masih bekerja di situ. Tapi setelah kita pandai bekerja, akhirnya majikan menerima apa adanya. Itu memang saya tahu seorang majikan itu tak mungkin dia itu mau rugi, mesti mau cari untung. Sampai mengambil pekerja dari luar negara itu untuk membantu usahanya dia orang, bukan untuk menyusahkan. Nah, kalau sampai saya itu bekerja ke lain ladang, padahal sama-sama perkebunan tuh ya, sampai saya itu bekerja ke lain ladang ataupun lain majikan, kalau misalnya ada pihak imigrasi tangkap saya kena, majikan saya juga kena. Karena dimana tanggung jawab majikan saya untuk mengurusi pekerjanya. Saya pun juga kena karena dimana saya sudah melanggar peraturan yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia. Jadi Malaysia ini bukan macam Indonesia, macam negara-negara lainnya, bukan. Kalau mempunyai permit kerja dalam satu bidang, tak boleh lagi ke bidang lainnya. Satu bidang itu pun itu ada lokasinya. Misalnya contoh ada di Pahang, ya di Pahang saja. Sampai bekerja sama-sama perkebunan di Johor ke Kuala Lumpur, itu pun juga menyalahi aturan. Itu peraturan yang betul di Malaysia. Semoga korang semua paham ya. Nah, apabila ada saya yang kurang tepatnya ataupun kurang detail, nggak apa-apa. Saya pun juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Silahkan tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.